Ikhwanifillah, pada waktu itu di Madinah, namanya masih Yathrib, hidup 4 kekuatan politik. Ini bahasa enaknya begitulah. 2 politik berbasis ideologi dan 2 kekuatan politik berbasis etnik. Dua kekuatan politik yang berbasis ideologi itu adalah Bani Quraidah dan Bani Nadir, Bani An-Nadir. Kedua-duanya berhaluan Yahudi. Sedangkan 2 kekuatan politik yang berbasis suku atau etnis itu adalah Aus dan Khazraj. Keempat kekuatan ini tidak pernah rukun sepanjang puluhan bahkan ratusan tahun, sehingga meskipun mereka hidup berada dalam satu negeri, satu negara, tidak pernah tercipta kenyamanan hidup. Sedikit saja ada fiksi, maka kemudian terjadi pertumpahan darah. Ini yang selama ini berlangsung di Yathrib. Tokoh-tokoh agama tidak mampu meredam konflik ini, apalagi tokoh politik, karena mereka lebih cenderung kepada kepentingan. Di saat yang sama, sampai ke telinga mereka bahwa di Mekah ada tokoh pembaharu yang memiliki gagasan-gagasan sangat baik, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berbekal informasi ini, kemudian penduduk Yathrib ini memberangkatkan beberapa orang delegasi untuk bertemu dengan Rasulullah di Mekah. Setelah mereka memperoleh penjelasan tentang ajaran Islam, bagaimana cara hubungan antara satu agama dengan yang lainnya, bagaimana bahwa manusia itu pada dasarnya sama meskipun beda sukunya, saat itu juga mereka menyatakan diri masuk Islam. Dan sebelum pamitan, mereka sudah meminta kepada Rasulullah agar jika sudah ada waktunya berkenan untuk datang ke Madinah, ke Yathrib, supaya melakukan gerakan perubahan. Seiring itu datanglah perintah Allah kepada Nabi untuk hijrah ke Madinah, dan beliau berangkat dengan para sahabatnya. Berarti kekuatan di Madinah saat itu bukan lagi 4 kekuatan partai politik, tetapi ditambah dengan 1 kekuatan politik, yaitu Muhajirin dan Ansor, yang menjadi satu kekuatan. Muhajirin adalah rombongan yang dari Mekah, dan Ansor adalah pribumi penduduk asli, tetapi sudah berintegrasi kepada partai atau gerakan Rasulullah SAW. Jadi 5 kekuatan politik, bukan 6 atau 7, ini 5 yang dibicarakan. Nah, kemudian antar penduduk yang berbeda suku, yang berbeda agama itu, ada hari di mana mereka melakukan fakta integritas. Apa fakta integritasnya? Intinya 3, bahwa kita semua, apapun sukunya, apapun agamanya, kita adalah satu bangsa, penduduk negara kesatuan rakyat Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh penganut agama dipersilahkan untuk mengamalkan agama sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya itu, tanpa harus saling bersinggungan dengan yang berbeda agama. Yang ketiga, demi menjaga stabilitas negara kesatuan rakyat Madinah,
Maka seluruh warga negara Madinah wajib saling bantu dan saling membela satu dengan yang lain, bukan atas dasar kepercayaannya, akan tetapi atas dasar kesamaan negerinya. Inilah, jadi mereka itu merumuskan bineka tapi tunggal ika. Ini berjalan terus. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah, wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji teguh kamu. Kamunya siapa di sini? Ya, bukan umat Islam, bukan umat Yahudi. Kamu semua di sini adalah seluruh penduduk Madinah yang secara kebetulan waktu itu ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Aus, ada Khazraj, dan ada Al-Muslimun, kaum muslimin. Ini dia. 5 kekuatan ini ditambah kekuatan yang kecil-kecil bersepakat untuk saling menjaga, bahu-membahu, menciptakan negeri Madinah yang aman, damai, sejahtera. Itu bahasa sekarangnya, biar ada enakan, ada sejahteranya. Damai juga kalau nggak sejahtera kan. Ingatlah ketika kami, kata Allah, telah mengambil komitmen kamu semua. Apa komitmennya? La tasfikuna dima'akum. Kamu tidak akan menumpahkan darah kamu. Maksudnya apa? Tidak mungkin dong orang bunuh diri. Maksudnya adalah antar kelompok yang sudah melakukan fakta integritas ini tidak akan ada saling menumpahkan darah. Perhatikan Allah bagaimana menyebut menggunakan tubi, domirkum, kamu semua, untuk lintas agama dan suku di sini. Agamanya beda, sukunya beda, tapi panggilannya satu, kamu semua. Seolah-olah mereka sabengketan, kalau orang Sunda mah. Apa? Satu ikatan. Jadi istilahnya sabilulungan. Nah, sabilillah silih tulungan gitu. Nah, itulah. 5. 1, kamu tidak akan menumpahkan, saling membunuh antara ini. Yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan kamu tidak akan mengusir diri kamu sendiri dari rumah kamu. Ini bahasanya lucu. Kamu mengeluarkan diri kamu sendiri dari rumah kamu. Maksudnya apa? Antar kelompok kamu tidak saling mengusir, tidak saling memakzulkan. Gitu. Ulah pak tukang tonggong, jangan saling bertolak belakang. Tsumma aqrartum, kemudian kamu, hai Bani Quraidah, hai Bani Nadir, hai Aus, hai Khazraj, hai umat Islam, kamu menyatakan ikrar dan kamu semua menyaksikan, mengangkat sumpah saat itu bahwa kamu akan melakukan komitmen ini. Damai Madinah, baru saja Rasul datang, Madinah sudah damai, padahal sudah ratusan tahun mereka hidup dalam konflik yang berkepanjangan. Ini saja sudah menggambarkan betapa sesungguhnya Islam itu hadir untuk meredam konflik, bukan menjadi benih konflik. Maka kalau ada sekelompok di tengah umat Islam yang datang ke satu daerah kemudian mancing konflik, dia sesungguhnya telah memanipulasi hakikat Islam. Nah, terus ayat berikutnya. Tetapi, nah ini tetapi ada sekelompok orang yang berkhianat. Ketika orang Yahudi diserang oleh orang luar, tadi ada yang lupa saya. Komitmennya apa? Saling membela. Jika satu kelompok di antara mereka diserang oleh kaum luar Madinah, maka kelompok yang lain harus dibela, harus membela.
Jika umat Islam diserang, semua Aus, Khazraj, Bani Nadir, Quraidah membela. Yahudi diserang, seluruh umat termasuk umat Islam wajib membela. Dengan argumen demi kesejahteraan Madinah, kedamaian Madinah. Nah, ini berjalan. Yahudi diserang sama luar, umat Islam angkat senjata. Tetapi pas umat Islam diserang oleh kaum kafir Quraisy, ini ada agresi Quraisy dari Mekah diserang. Komitmennya seluruh suku dan kekuatan yang ada bahu membahu berkumpul membela umat Islam. Tapi ini nih Yahudi malah mengkhianati fakta integritas. Mereka bukan membela umat Islam, tetapi mereka malah menjadi mata-mata musuh, terlibat menjadi intelijennya musuh yang membongkar rahasia kekuatan umat Islam. Diceritakan tuh kekuatannya pasukan Muhammad ada di situ, senjatanya ini sekian orang jumlahnya, maka kamu sebaiknya nyerang dari sini. Itu dibongkar oleh Yahudi pengkhianat ini. Bahkan sebagian mereka ada yang kemudian lari ke perbatasan musuh, berganti seragam militer tetangga, bergabung dengan mereka untuk menghantam Indonesia, maksud saya menghantam umat Islam. Jadi sudah biasa ganti seragam militer dari dulu, udah biasa itu. Mungkin faktor kesejahteraan barangkali. Morat-marit umat Islam, tapi Rasul tenang sekali menghadapinya, tidak emosional. Inilah jenderal perang yang luar biasa. Dikhianati, diserbu, tenang beliau. Setelah peperangan selesai, di mana kaum Quraisy pulang ke Mekah, kemudian para pengkhianat pulang ke rumah masing-masing, Rasul baru manggil sejumlah sahabatnya, kumpul. Ada apa Rasulullah? Bhinneka Tunggal Ika telah dinodai. Negara kesatuan rakyat Madinah telah dilukai. Sebahagian di antara warga negara Madinah telah mengkhianati fakta integritas. Jadi berangkatlah kalian, tangkap si Anu, seret, bunuh si Anu. Tenang sekali Rasul. Berangkatlah sejumlah pasukan Rasulullah, langsung melakukan sweeping, tangkapin satu-satu. Kaget mereka karena mereka dalam keadaan tidak siap. Mereka merasa sudah aman, kena nih Muhammad dikibulin. Turunlah ayat ini, summa antum haula, kemudian kamu semua, hai orang-orang itu, taqtuluna anfusakum, perhatikan kalimatnya, membunuh diri kamu sendiri. Siapa yang dimaksud dengan diri kamu sendiri di situ? Orang satu bangsa yang sudah terikat kontrak politik hidup bersama. Ini kalau saya baca ayat ini dengan pelan-pelan, sedih betul, sedih betul. Tuhan mengatakan, kemudian kamu semua, hei orang-orang itu, kok mau-maunya membunuh dirimu sendiri, saudara sebangsamu yang sedang rukun hidup berdampingan, kok kamu bunuh sih? Baik, ini tidak langsung membunuh, walaupun sebahagiannya ada langsung ikut membunuh, tetapi memberi kesempatan orang luar negeri, warga negara asing, untuk melakukan agresi ke dalam negeri, dan kamu menjadi mata-matanya. Sebenarnya kamu adalah pembunuh. Muncul di sini hukum. Bagaimana kalau ada orang yang membunuh seseorang, kemudian yang lain tidak membunuh, cuman megangin? Hukumnya sama apa tidak?
itu sama hukumnya. Ya megangin sama saja. Kemudian ada penjahat akan membunuh seseorang, lalu kita menunjukkan tempatnya tuh, orangnya tuh, sama enggak hukumnya? Melebar, sudahlah, nanti itu fikihnya, ini tafsirnya dulu. Taqtuluna anfusakum, kamu membunuh diri kamu sendiri. Wa tukhrijuna fariqam minkum, dan kamu mengusir segolongan dari kamu. Tuh, min diyarikum, dari rumah kamu. Coba itu. Jadi bagaimana sebuah negara itu dilukiskan sebagai sebuah rumah. Nah, ini partai politik, suku bangsa adalah kamar. Indah sekali Islam ini, digambarkan dengan kamar. Jadi kalau kamu mengusir seseorang dari rumah kamu, itu maksudnya dari rumahnya, dari negeri ini, sama dengan kamu mengusir dari rumahmu sendiri. Tapi ketika di sini kan disebut farikon, segolongan, apa bedanya? Tadi ayat summa antum haula'i taqtuluna anfusakum, kamu membunuh diri kamu sendiri, full kamu bunuh kamu sendiri. Tapi ketika nyebut mengusir, wa tukhrijuna fariqa minkum, dan kamu mengusir segolongan. Tidak wa tukhrijuna anfusakum, tidak mengusir kamu semua, tapi mengusir segolongan. Karena kalau orang membunuh satu orang sama dengan membunuh satu negara. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Itu di Al-Maidah. Siapa yang bunuh satu orang manusia tanpa alasan, maka dia seakan-akan membunuh seluruh manusia. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kamu semua, hai orang-orang itu, mengusir segolongan dari kamu sendiri, dari rumah mereka. Tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan, karena kamu kerjasama dengan musuh-musuh mereka untuk mengalahkan mereka dengan dosa dan permusuhan. Wa iyyatukum usara tufaduhum, padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Ini lucu ini. Kalau ditawan ditebus, diserang malah ikut dibunuh. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, padahal mengusir mereka itu diharamkan. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab? Kalau di situ kitabnya Taurat maksudnya, padahal di sini tafsirnya adalah sebahagian apa yang telah jadi komitmen kamu, dan kamu mengingkari sebahagian yang lain. Waktu itu orang Yahudi langsung diusir dari Madinah, dan semenjak saat itu mereka kemudian tidak lagi diperkenankan ada yang di Madinah karena telah melakukan pelanggaran fakta integritas. Kemudian ayat fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, tidak ada balasan bagi man, siapapun yang melakukan pengkhianatan kebersamaan minkum, di antara kamu, mau Aus, mau Khazraj, mau Quraidah, Bani Nadir, mau umat Islam, siapapun yang melakukan pelanggaran fakta integritas, dapat dua dia, sanksinya dua. Satu, khizyun fil hayatid dunya. Di situ khizyun artinya apa? Kehinaan. Ya, di dunia akan memperoleh kenistaan, kehinaan, dikalahkan oleh mereka yang dikhianati, nggak akan menang. Itu sudah janji Allah itu. Siapapun di antara kamu, hai 5 partai ini,
yang melakukan pengkhianatan terhadap fakta integritas, pasti dia akan memperoleh kekalahan di dunia ini. Selesai? Belum. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan yaumul qiyamah mereka para pengkhianat itu akan dikembalikan ke siksa yang paling pedih. Asyaddil adzab siapa di situ? Kerak neraka. Siapa di situ? Orang munafik. Kenapa mereka gabung dengan munafik? Karena orang munafik itu pengkhianat. Kan ciri munafik 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jika bicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika dipercaya mengkhianati. Nah, jadi pantas nanti yaumul kiamah siapapun dia, mukmin mau kafir, kalau sudah mengikat perjanjian jangan mengkhianati. Kalau berkhianat rugi dunia akhirat. Hamba Allah yang dimuliakan. Baik, ayo kita ambil pelajaran. Apa pelajaran yang kita ambil? Apabila ada sebuah negara yang dihuni oleh lintas suku, ragam agama, lalu mereka semuanya, seluruh suku dan penganut agamanya telah melakukan fakta integritas untuk mendirikan sebuah negara dengan aneka komitmen dan dituangkan dalam konstitusi, maka tidak dibenarkan siapapun, apalagi umat Islam sebagai contoh, melakukan pelanggaran konstitusi jika konstitusi itu telah dibuat bersama. Ini saya kira yang paling cocok Indonesia dengan cerita ini, dengan ayat ini. Itu sebabnya para pendiri bangsa keroyo-royo, mangayu bagyo, gitu, untuk merumuskan komitmen apa yang bisa kita buat untuk sebuah kawasan dari Sabang sampai Merauke yang dihuni oleh ribuan suku, puluhan agama, lintas agama, hanya 6 yang besar-besar. Maka mereka merumuskannya dalam fakta integritas dengan ideologi Pancasila, konstitusinya Undang-Undang Dasar 45, dan dulu ada GBHN. Nggak tahu sekarang masih ada nggak GBHN? Garis-garis badag hancur negara kata orang Sunda. Sekarang ada lagi NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu 4 pilar itu hasil mikir panjang, bukan mikir pas musim pemilu, mikir panjang. Setelah membaca sejarah, menganalisa berbagai peristiwa, mesti dirumuskan ini supaya antar suku dan pemeluk agama tidak terjadi lagi konflik yang akan menyebabkan perahu bernama Indonesia itu menjadi oleng, apalagi karam. Nah, umat Islam kudu menjaga ini. Oleh karena itu nanti satu saat mungkin umat Islam gara-gara konstitusi ini merasa dirugikan. Nah, ini kalau ada keadaan di mana kamu merasa dirugikan karena faktor itu kan sukunya lain, umpamanya, ingat, pegang konstitusi, jangan pegang emosi. Dia kan sukunya jangan ngomong itu. Jangan lagi kita mengangkat atau membicarakan sentimen kelompok lagi. Karena sentimen kelompok sudah diakhiri semenjak kita ada Bhinneka Tunggal Ika. Jangan, nanti bahaya lama-lama. Kalau sekarang kita bisa menolak satu etnis, Jawa misalnya, satu saat orang Minang juga ditolak sama orang Betawi. Satu saat lagi orang Betawi yang ada di Padang disuruh pulang sama Basim nanti. Kalau ini terjadi, tidak ada lagi Indonesia. Bersedihlah para pendirinya. Dan lihat ajaran ini. Apakah ada sebuah ajaran yang seindah ini? Dan Islam selalu memberikan sisi keyakinan. Pernah terjadi zaman Rasul.
musuh-musuh Islam karena mau kalah di perang itu minggring-minggring apa kowe anu mandan wedi kayak wis anu lah kecing kayak apa kecing ya penakut jadinya. Mereka ngajak damai para sahabat Nabi, enak tenan ngajak damai entek ke dhisik habisin dulu dah. Turun ayat wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika musuh-musuh kamu condong untuk melakukan damai, gencetan senjata, fajnah laha, condongkanlah hatimu kepada damai itu. Bukan cuma terima damainya, giring hatimu. Coba itu. Dorong jiwamu, iya terima perdamaian itu. Tidak panjang analisanya. Kalau musuhmu mengajak berdamai, terima perdamaian itu. Bagaimana fajnah laha, terima perdamaian itu, wa tawakkal 'ala Allah, dan selebihnya tawakal pada Allah. Bagaimana kalau nanti ternyata musuh-musuh itu kok berkhianat? Ayat berikutnya, wa ayyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binassihi wa bil mu'minin. Kalau ternyata hai Muhammad, musuh-musuh itu ngajak damai itu hanya tipu daya saja, rekayasa saja, fa inna hasbakallah, sudahlah itu nanti langsung urusannya Allah. Aja khawatir kon, tenang bae wis. Mancing memang wis. Kalau ternyata musuh-musuh itu bohong, mengkhianati, pura-pura ngajak damai padahal mau nyusun kekuatan, tenang saja, hasbakallah. Kenapa? Huwallazi ayyadaka binassihi, dia yang akan memberikan kekuatan pada kamu dengan pertolongannya langsung dengan mengirimkan malaikat. Wabil mu'minin, dan juga dibantu oleh pasukan orang yang beriman. Kita kadang lupa bahwa Allah punya pasukan di luar manusia. Akibatnya kita ngitung kalkulasi. Terlalu beriman dengan kalkulasi matematika, terlalu beriman kepada logika. Benar, di dalam Islam logika harus dipakai, tapi ideologi tidak boleh diabai. Nah, ayo kita koreksi bareng-bareng. Sudahkah kita memahami para pendiri bangsa dan para penisepuh kita ketika merumuskan yang 4 ini? Jangan lagi ada sentimen agama, sentimen etnis, sentimen suku mengemuka yang hanya akan merusak kebersamaan kita. Apa balasannya? Kalau ada di antara kamu orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Padang, orang Aceh, orang Madura yang melakukan pengkhianatan kesepakatan model ini, ingat tadi akan mengalami 2. Apa yang 2 tadi? Khizyun fil hayati dunya, dihinakan di dunia, kalah tetap naik lah, coba aja. Kamu mengganjel orang yang telah menepati konstitusi, dah akan bisa. Dan yang kedua, kita khawatir satu saat wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, hari kiamat kita akan dikembalikan kepada siksa yang paling pedih. Ujung ayat mengatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak akan lalai dan lupa, tak akan luput apa yang kamu kerjakan, dia tahu semuanya. Nah, masalahnya kadang-kadang iman kita ini dengan pertolongan Allah suka nggak ada, suka ngurang dikit-dikit. Ini saya, kalau Bapak Ibu sih insya Allah ya parah juga sih. Kalau saya gitu, ayat mah yakin bener, di kajian Allahu Akbar, begitu jatuh di medannya ngeri. Wah, waktu latihan dasar kepemimpinan itu Allahu Akbar, begitu turun lihat semprotan polisi, ngabur duluan. Ngomong jihad neng Palestina, baru ngelihat itu aja semprot air aja udah terbirit-birit kok. Nah, itu iman kita kayak gitu. Jadi ya subhanallah ya. Jadi saya merasa bahwa ayat ini anugerah Allah untuk kita semua, untuk sebuah bangsa yang dihuni oleh aneka suku dan keyakinan. Kalau konsep ini dipakai, indah sebenarnya. Loh, tapi kita dikalahkan. Susun kekuatan bersama supaya besok kesempatanmu. Mengapa umat Islam kalah terus?
Kembali ke ayat, wa ati'allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu bertengkar sesama kamu sendiri. Cuma itu ayat. Betul jam ayatnya. Saya lupa nomornya karena saya nggak pernah ngurusin nomor. Lihat ibu di dalam surah Al-Anfal ya. Kira-kira ayat 6-7-an lah. Menjelang akhir. Ayat 46 betul tuh. 46 surah Al-Anfal surah ke-8. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Silakan dibaca terjemahnya. Maka ayat 40 genap 46. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Sadaqallah. Coba renungkan Allah. Kalau kita berhadapan dengan orang yang ingin mengalahkan kita, kuncinya itu taati Allah dan Rasulnya, dan kamu jangan bertengkar di dalam. Tanazu' itu bertengkar, bukan sekadar ikhtilaf. Tidak, saya, kamu, itu tanazu'. Niza'un. Jangan kamu bertengkar. Kenapa? Buahnya fatafshalu. Nanti kamu lemah. Habis energimu sebelum keluar rumah. Dengan lemah saja sudah kalah kita. Yang kedua, wa tadhhaba rihukum, hilang wibawamu. Jadi umat Islam kenapa kalah? Yaitu sudah tidak punya wibawa, jumlahnya banyak tapi seenaknya dimain-mainkan musuh. Orang yang jumlahnya cuma 3% kok bisa mengalahkan yang katanya 87%. Kenapa? Karena yang 87% itu kena penyakit dua tadi. Tafshalu wa tadhhaba rihukum. Kamu lemah dan sudah tidak ada wibawa sama sekali. Dari mana itu? Karena tanazu'. Pertengkaran kita selama ini telah membuat kita jadi seperti ini. Jadi kemana? Sudahlah, kita sekarang sadar. Nah, ujung ayatnya wasbiru. Nah, kekalahanmu hari ini terima dengan sabar. Itu kan kelakuanmu sendiri. Yang ketiga, makna wasbiru, kamu jangan bertengkar dan tetap sabar apapun keadaannya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kekalahan masa lalu jadikan pelajaran. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, bangsa Indonesia, terutama kaum muslimin. Jadi kita ada komitmen kebangsaan, kemudian komitmen internal. Islamnya harus jadi imam, harus ngimami. Rasanya kok nggak pantas kalau masjid kok diimami sama nah itu dia, meletus balon hijau. Kan saya sudah teriakan di TV One kan, sebentar lagi balon hijau meletus. Terus tahun lalu saya ngomong, sekarang sudah terjadi kan, pecah semua. Nah, siapa hari ini yang siap merukunkan kembali itu? Saya mohon maaf banget. Saya sudah minta sama teman-teman di Pemda, tolong dong aku mau ketemu sama Ahok. Ketika orang lain ngacungkan ini, tidak, saya mau ketemu. Ngapain? Urusan saya. Tapi beliaunya jawab, waktunya kurang tepat, nanti dikira Kiai Syarif ikutan pro kontra dengan FPI. Tidak. Saya hanya mau datang, Hok baca syahadat. Setuju kan? Kita doakan.
Ada dua tokoh, saya kadang kalau ingat yang dua ini menangis saya. Terus terang, karena dua-duanya saya kenal. Tapi yang satu lebih kenal karena pernah ngisi di TV-nya. Haritanu dan Ahok. Ini orang hebat. Jujur, kita kalah, jujur. Kenapa tidak? Rasul saja pernah doa, ya Allah, kuatkan agamamu dengan salah satu di antara dua orang. Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Satu saja, ya Allah, aku minta masukkan dia ke dalam Islam. Umar bin Khattab masuk, takut semua musuh-musuhnya. Kalau satu di antara dua ini masuk Islam, hebat. Kenapa sih kita tidak ikut Rasulullah? Saya sampai hari ini minta mau ketemu, tidak bisa. Nah, ayo berdoa bareng-bareng. Masing-masing kita lah mendoakan di batin, ya Allah, masukkan Ahok ke dalam Islam, masukkan Haritanu ke dalam Islam. Uang kita kan gak ada urusannya. Saya nggak pernah jadi calon apa-apa, masa jadi gubernur tukang ngaji kayak gini? Ya, makanya ada tukang ngaji pengen jadi gubernur dan tidak sadar. Kita tidak sadar. Kemarin dibenturkan antara orang Betawi dengan Cina. Siapa yang benturkannya? Orang Arab. Sadar nggak kita? Satu saat orang Arab diadu juga dengan Cina. Itu akan terus terjadi. Wala tanazahu. Jangan benturan. Ya, saya sih doain aja tiap hari sama teman-teman baca munajat, ya Allah beri hidayah tuh orang-orang itulah. Karena faktanya mereka orang hebat, faktanya mereka orang berhasil, pekerja keras, pemberani. Saya lihat di YouTube itu, subhanallah, Ahok. Jangan dewa turun, Tuhan turun, gue sikat, orang gue bener. Ini orang hebat sekali. Mana ada lo gubernur bikin rumah lo, TV gue kasih. Lo kan ngomong doang. Itu ngomong di depan wartawan barat dan DPRD, dihabisin. Emang DPRD-nya yang sumeng sekarang dia. Mana ada yang berada dengan preman Tanah Abang selain Ahok. Saya hanya minta syahadat lo kan katanya Betawi lo ngomong. Apa sih beratnya kita ngomong? Kan gak dosa dan gak ada resiko buat saya. Jangan beliau lah, seorang perwira dari Bali juga. Debat sampai jam 12 malam. Masya Allah, subhanallah. Allah tuh hidayah. Ya Syarif, saya masuk Islam. Kapan? Sekarang. Udah bertangisan. Saya coba diskusi dari jam 10 malam itu di Kota Bumi Tangerang. Saya pengen dia masuk Islam. Ikrar masuk Islam di Kota Bumi Tangerang. Walaupun ya udah terlalu tua lah, sudah sepuh banget, tapi kan lebih baik. Paling tidak nggak nyerimpet-nyerimpet lah. Kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Kan jadi tambah teman kita nanti, tambah senang. Ahok itu bayar zakatnya. Saya bingung. Zakat itu untuk orang beriman, tapi dibayar, coba itu. Kadang-kadang kita sendiri nggak bayar kan? Banyak yang nggak bayar. Judulnya tahu bahwa zakat itu wajib, bayar enggak? Dia mah nggak tahu mungkin itu, tapi bayar zakat. Pokoknya ikut ramai aja, korban motong korban dia mah. Orang ngerti, biarin aja deh. Siapa tahu besok mati tahlilan juga, kan lumayan. Kalau bininya meninggal terus minta disolatin juga, siapa tahu kan? Geser dikit lah. Baik hamba Allah, saya kira itu. Mudah-mudahan Allah bimbinglah para pemimpin kita semua ya untuk berada di jalannya, dan kita jaga betul Nusantara ini, jaga betul Indonesia. Jangan sampai ada saudara kita yang hanya karena beda suku, beda agama kemudian terluka hatinya yang menyebabkan Nusantara menjadi tergores kembali. Saya kira ini saja, mudah-mudahan maslahat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa di belakang itu saya bawa buku munajat yang sudah ada Latinnya, jadi kalau yang tidak lancar bahasa Arabnya bisa ada. Kemudian juga ada, kita sudah terbit majalah Pada Suka untuk berisi tentang berbagai hal termasuk kritik sosial, juga Islam tradisional dan sebagian pemikiran untuk forum silaturahmi lah, media silaturahmi. Seperti itu ya, Bismillah. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan pada bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Mau kondangan. Saya inginnya Bapak Ibu kalau berkenan
bulan depan kita mulai sholat duha berjamaah ya. Jadi agak, ya nggak harus pagi, pokoknya jam berapa saja sudah kumpul kita duha berjamaah. Nggak ada acara sebelum ngaji gitu. Serius amat acara. Jadi kita sholat duha supaya hati kita sudah store dulu sehingga ketika mendengar firman-Nya itu sudah landasannya sudah kuat. Insya Allah. Sholatnya berjamaah tidak apa-apa. Kalau berjamaah ada imamnya, kalau nggak ada imamnya ya gerombolan. Ya sedatangnya ibu aja, saya tungguin aja. Saya adalah sang penunggu yang sabar sambil ngopi. Ya aja keluarga kita yang belum hadir untuk bareng-bareng. Lah ini umur yang tersisa ini biar isinya pahala doang lah, itu aja sekarang udah dosa udah banyak. Tadi aja dari jalan sana mau dosa tadi. Nggak tahu mau saya buang kemana itu dosa. Ke mall nemu dosa. Aduh, dilihat dosa. Nggak dilihat di depan mata bagaimana ya. Mari kita pungkas dengan sama-sama membaca doa. Dan pertama kita mulai dengan baca suratul Fatihah yang kita kirimkan untuk ibu bapak kita semua yang sangat menyayangi kita. Semoga mereka dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di batin sendiri nama beliau-beliau oleh kita. Khususan ila ruhi abi wa ummi. Silakan. Hadirin rahmatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.